Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Jamaluddin. Di sini saya akan membahas sebuah paper yang saya gunakan sebagai referensi untuk tesis saya. Awalnya saya ingin menggunakan algoritma klasik, tapi ternyata algoritma klasik sudah sangat jarang digunakan sehingga tidak disarankan untuk digunakan kembali dan dosen pembimbing juga menyarankan untuk menggunakan algoritma baru. Dan salah satu algoritma yang saya tawarkan ke dosen pembimbing merupakan algoritma RC4. Dan RC4P1 ini merupakan salah satu varian dari RC4. Oke, baik. Saya akan membahas sedikit tentang paper ini, yang dimana paper ini berjudul Tutorial on Using Algamo Crypto System and RC4 P1 Cipher in Hybrid Scheme. Oke, di mana di sini penulisnya ialah Muhammad Andri Budiman dan Budian Rahmawati dan Indah Permata Sahnan, kalau saya tidak salah. Dan di sini membahas mengenai tutorial atau langkah-langkah perhitungan menggunakan algoritma El-Gamal dan algoritma RC4P1. Algoritma El-Gamal ini merupakan algoritma public key dan algoritma RC4P1 ini merupakan algoritma simetris yang salah satu jenis algoritma stream cipher. Lanjut, dapat dilihat di sini algoritma RC4P1 itu merupakan algoritma yang diusulkan di tahun 2018 yang dimana itu yang diusulkan oleh si Poonam, Jindal, dan si Karmaka. Algoritma RC4 ini merupakan algoritma simetris dan yang merupakan the last variant of RC4 algorithm, merupakan varian terakhir dari RC4. Dan dalam proses enkripsi dan dekripsinya algoritma RC4P1 ini membutuhkan waktu yang pendek untuk prosesnya. Tapi dalam in the distribution of case RC4P1 ini itu menggunakan single key. Dan ada beberapa tahapan yang digunakan dalam algoritma RC4P1 ini. Itu di mana ada KSA, Key Scheduling Algorithm, dan PRGA, Pseudo Random Generator Algorithm, dan Encryption dan Decryption. Dapat dilihat di sini ada perhitungan, ada seperti yang saya bilang tadi, ada empat prosedur dari RC4P1. Isi scheduling algorithm, pseudo random generation algorithm, encryption dan decryption. Yang pertama itu ialah langkah key scheduling algorithm. Lanjut aja kita langsung ke contoh perhitungannya. Ternyata di paper ini tidak membahas perhitungan dari si key scheduling algorithm. Dia hanya membuat pseudocode-nya saja. Nah, di key scheduling algorithm ini adalah proses pemutasi dengan menggunakan nilai nilai Xbox yang dari 0 sampai 255. Yang dimana I itu sama dengan 0. Dan SI sama dengan I. DI ini sama dengan KI. Mode killing panjang kuncinya. Yang dimana I sama dengan I tambah 1. Nanti proses ini dimana ada pengacakan menggunakan S-box sehingga kunci yang dimunculkan key yang awalnya digunakan pada baris pertama belum tentu akan tetap di baris yang sama karena adanya proses pengacakan kunci. Setelah melalui key scheduling algorithm ini, lanjut ke pseudo random generation algorithm. Disinilah proses
swap terjadi sehingga adanya pengacakan karakter-karakter yang digunakan saat encryption dan dekripsi, sehingga mempersulit kita dalam mengetahui karakter atau plaintext asli yang digunakan. Kalau Elgamal algorithm ini sendiri, saya tidak terlalu berfokus, hanya saja saya mempelajari sedikit-sedikit karena saya lebih fokus ke RC4P1 ini. Dan algoritma RC4P1 ini memang kebetulan papernya masih sedikit, karena masih sedikit peneliti-peneliti yang meneliti tentang RC4P1 ini, dan merupakan algoritma yang masih termasuk baru karena diusulkan di tahun 2018. Selanjutnya, untuk Elgamal sendiri, Elgamal merupakan algoritma public key, yang dimana dari yang saya pelajari, kalau di Elgamal ini, dia lebih ke algoritma ini lebih ke uh, jumlah plain text itu tidak sama dengan ciphertext. Jumlah plain text yang kita enkripsi itu tidak sama dengan ciphertext. Sehingga pada proses untuk mengetahui ciphertext dari teks aslinya itu akan lebih sulit, karena jumlah plain text-nya itu bisa jumlah plain text-nya itu dua kali lipat, jumlah ciphertext-nya itu dua kali lipat dari si plain text. Ini akan mempersulit untuk mengetahui yang mana plain text asli dari yang kita masukkan dengan menggunakan algoritma ini. Ini termasuk kombinasi algoritma yang bagus, karena itu akan menambah kesulitan attacker untuk mengetahui teks aslinya. Karena di RC4P1 itu sudah ada pengacakan karakternya, dan di Elgamal itu sendiri karakter yang di plain text itu pas saat menjadi ciphertext itu menjadi dua kali lipat, sehingga kita belum untuk sebagai attacker kita akan sulit mengetahui yang mana plain text aslinya. Yang mana plain text aslinya. Ini merupakan salah satu paper yang menjadi referensi saya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.